Halo teman-teman, kali ini kelompok kami akan membawakan materi mengenai pemerintah harus merencanakan kebijakan kependudukan yang sesuai. Jumlah penduduk di Indonesia hingga September 2020 mencapai 270,2 juta jiwa. Pertama, pengertian kependudukan dan atau peraturan kependudukan. Kependudukan berasal dari penduduk. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga mendefinisikan penduduk yaitu warga negara Indonesia atau orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kependudukan adalah segala hal yang berkaitan dengan penduduk. Kebijakan penduduk menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disebut dengan PBB diberi pengertian sebagai langkah-langkah dan program-program yang membantu tercapainya tujuan-tujuan ekonomi, sosial, demografis, dan tujuan-tujuan umum yang lainnya dengan jalan mempengaruhi variabel-variabel demografi yang utama, yaitu besar dan pertumbuhan penduduk serta perubahan dan ciri-ciri demografinya. Kebijakan kependudukan adalah kebijakan yang ditunjukkan untuk mempengaruhi besar, komposisi, distribusi, dan tingkat perkembangan penduduk. Untuk selanjutnya adalah mengenai kaitannya dengan kondisi dan kualitas lingkungan. Hal-hal yang berkaitan dengan penduduk pasti akan mempengaruhi lingkungan. Adanya manusia dan aktivitasnya akan berdampak terhadap pemanfaatan dan eksploitasi alam, penggunaan lahan lingkungan, tingkat konsumsi yang dilakukan, sampah atau pencemaran yang dihasilkan, dan sebagainya sehingga akan sangat mempengaruhi lingkungan. Kualitas lingkungan hidup dapat terjaga jika semua pihak dapat berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan dengan menjaga dan terlibat dalam keberlanjutan kelestarian lingkungan hidup. Kualitas lingkungan akan terpelihara dengan baik jika manusia mengelola daya dukung pada batas di antara minimum dan optimum. Daya dukung suatu lingkungan akan berfungsi secara optimal apabila tidak menghadapi tekanan penduduk terhadap lingkungan atau dengan kata lain kepadatan penduduk seimbang dengan sumber daya yang tersedia pada lingkungan tersebut. Keadaan tersebut memang jarang dapat ditemukan di negara-negara berkembang. Kenyataan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang secara umum adalah lingkungan yang semakin menurun seiring meningkatnya kebutuhan eksploitasi bahan mentah. Hal ini akan menuju ke diskusi lain tentang mana yang lebih penting, kebutuhan ekonomi atau preservasi lingkungan. Selanjutnya adalah berkenaan mengenai kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan saat ini cenderung bertitik berat pada pertumbuhan dan pembangunan masa depan, termasuk proses industrialisasi akan sangat bergantung kepada cadangan sumber daya alam utama Indonesia dan keberlanjutan tatanan lingkungan, yang kemudian pertumbuhan sektor industri akan terus berlanjut terkonsentrasi di wilayah perkotaan, khususnya di Pulau Jawa. Jika dalam ini kita kurang berhati-hati melakukan pengawasan, maka pencemaran industri akan sulit untuk dicegah, kemacetan lalu lintas akan bertambah, efisiensi dan efektivitas pengelolaan perkotaan akan semakin rendah, investasi asing sulit dan ketimpangan daerah akan sulit dihindari pula, serta bertitik berat pada akibat dari pertumbuhan ekonomi yang cepat, konflik pada penggunaan tanah akan akses pada sumber daya lain yang akan terus meningkat dibarengi dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang terkena pencemaran lingkungan sehingga mempengaruhi upaya peningkatan kualitas hidupnya. Mengenai integrasi lingkungan hidup dengan pembangunan nasional diharapkan dapat menjadi sebuah solusi atau upaya yang melibatkan 8 unsur dan melaksanakannya dalam pembangunan nasional. Unsur tersebut yang pertama meliputi pengembangan tata ruang, kedua, penetapan baku mutu lingkungan hidup dan baku mutu limbah. Ketiga, analisis mengenai dampak lingkungan. Keempat, pengendalian pencemaran lingkungan. Kelima, rehabilitasi dan reklamasi lingkungan. Keenam, konservasi sumber daya hayati. Ketujuh, peran serta masyarakat. Dan kedelapan, pendekatan ekonomi dalam sistem pengelolaan lingkungan hidup. Dalam hal ini, pembangunan berkelanjutan dalam solusi menyelesaikan konflik lingkungan harus disesuaikan dengan gagasan lokal, gagasan yang sesuai dengan sumber daya alam yang tersedia, dan yang terakhir adalah gagasan tersebut merupakan karya sumber daya manusia pada tingkat lokal dan sesuai dengan sumber daya alam lokal. Lalu, perlu atau tidak ya membuat aturan kependudukan? Jawabannya adalah perlu. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, perihal kependudukan akan sangat berpengaruh pada lingkungan. Oleh karena itu, agar kepentingan keduanya tidak saling menyinggung atau memberikan harm satu sama lain, diperlukan pengaturan yang sesuai.
Oke, setelah sebelumnya kita sampai pada kesimpulan bahwa memang pengaturan kependudukan itu perlu guna menyelaraskan antara kepentingan lingkungan dan juga kepentingan manusia, selanjutnya kita sampai pada pertanyaan bagaimana atau seperti apa contoh dari bentuk aturan kependudukan. Jadi bentuk-bentuk aturan kependudukan atau kebijakan kependudukan itu dapat mencakup berbagai bidang, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Contohnya meliputi bidang penyediaan lapangan kerja, kemudian peningkatan kesempatan pendidikan, kemudian peningkatan kesehatan, serta usaha-usaha lain yang fungsinya atau tujuannya adalah untuk menambah kesejahteraan penduduk. Berbagai hal tersebut itu akan mempengaruhi penduduk baik mengenai jumlah, komposisi, distribusi, atau persebaran pertumbuhan, serta ciri-ciri penduduk lainnya. Nah, kebijakan kependudukan itu dia biasanya merambah aspek dan komponen demografi seperti fertilitas, mortalitas, morbiditas, kemudian migrasi, ketenagakerjaan, perkawinan, dan aspek keluarga serta rumah tangga. Bagaimana bukti konkretnya atau contoh konkretnya? Contoh konkretnya adalah peraturan tentang keluarga berencana atau kemudian peraturan tentang migrasi. Itu adalah contoh-contoh atau bentuk-bentuk dari kebijakan kependudukan. Aturan perundangan kependudukan di Indonesia dan contoh di negara lain. Sejak tahun 1965, PBB mempunyai kebijakan kependudukan yang jelas dan menjadi dasar bagi tindakan-tindakan yang nyata. Walaupun badan yang bernama The Population Commission dengan resmi sudah dapat disahkan pada tanggal 3 Oktober 1946. Di Indonesia sendiri, kebijakan kependudukan yang jelas, nyata, dan berskala besar dapat dilihat di masa pemerintahan Orde Baru yang memberikan orientasi yang luas mulai tahun 1972. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 memberikan tujuan yang luas pada transmigrasi, di mana pertimbangan demografis hanya merupakan satu dari 7 sasaran, yaitu peningkatan taraf hidup, pembangunan daerah, keseimbangan penyebaran penduduk, pembangunan yang merata di seluruh Indonesia, pemanfaatan sumber alam dan tenaga manusia, kesatuan persatuan bangsa, memperkuat pertahanan dan keamanan nasional. Selain itu, Indonesia mempunyai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana, dan sistem informasi keluarga. Ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana, dan sistem informasi keluarga. Kebijaksanaan kependudukan utama di Indonesia adalah kebijaksanaan keluarga berencana atau KB. Kebijaksanaan ini sudah luas diketahui oleh semua petugas KB maupun masyarakat luas. KB dapat dilaksanakan di daerah-daerah pedesaan secara efektif. Ini berbeda dengan pola penyebaran KB yang biasanya mulai dari kota ke pedesaan, sehingga prosesnya lamban. Hal tersebut sebagai upaya-upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Hal ini juga menghindari redakan populasi yang dapat mengikis persediaan lahan lingkungan hidup. Sampai di sini dulu ya pembahasan kami. Terima kasih teman-teman sudah menonton.